Masih dengar suara. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di Gereja Kristen Indonesia. Kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian secara daring pada hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat bergabung dan beribadah di Gereja Kristen Indonesia Sukabumi. Jika ada anggota jemaat dan simpatisan yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi majelis jemaat setelah kebaktian selesai. Adapun beberapa wartalisan sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian online atau tayang primer. Diberitahukan kepada jemaat bahwa GKI Jainal Jase Sukabumi kembali melakukan kebaktian online atau tayang primer, kebaktian satu kali mulai pukul 8 melalui channel YouTube GKI Jainal Jase. Demikian agar jemaat mengetahuinya. Yang kedua, perubahan rekening bank BCA gereja. Diberitahukan kepada jemaat bahwa nomor rekening BCA gereja atau Gereja Jainal Jase Sukabumi telah diubah dari yang semula rekening BCA 1610497081 atas nama Sidarto atau Ida Gloria Sinambela menjadi rekening BCA 1813030 181 atas nama GKI Jainal Jase. Demikian agar jemaat mengetahuinya. Yang ketiga, persekutuan wilayah dan pemahaman Alkitab online. Persekutuan wilayah dan pemahaman Alkitab online akan dimulai kembali setiap hari Kamis pada pukul 18 dilayani oleh Pendeta Luther Tarlim Samara. Link persekutuan akan di-share di grup WA Warta Jemaat. Demikian agar jemaat mengetahuinya. Yang keempat, persekutuan lansia online. Persekutuan lansia online dilaksanakan 1 bulan 1 kali pada setiap hari Jumat, minggu yang ketiga via Zoom. Link persekutuan akan dibagikan melalui grup WhatsApp GKI Sukabumi dan grup WhatsApp Komisi Lansia. Demikian agar jemaat mengetahuinya. Demikianlah wartalisan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah dengan saat teduh sejenak. Hari ini kita kembali beribadah bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Ada opa, oma, ibu, bapak, rekan-rekan pemuda remaja, dan juga adik-adik terkasih. Sekarang, ayo kita berdiri, kita bersama-sama bergembira, bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari PKJ 19, bait 1 sampai 3, mari sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar.
sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Opa, oma, ibu bapak, teman-teman, dan adik-adik semuanya, sudah hampir 1,5 tahun kita hidup di era pandemi. Untuk sementara, kita tidak dapat berjumpa secara fisik seperti biasanya, dan ini membuat kita seolah tidak lagi tersapa. Kita makin merasa betapa tipis antara ada dan tiada. Dia yang kemarin ada sekarang bisa sudah tiada. Kita yang sekarang ada bisa saja tidak lagi ada. Apa yang harus kita lakukan? Harus bagaimana? Kita memuji Tuhan dari PKJ 17 bait 1 dan 2. Mari kita puji. Ya, harus bagaimana?
Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, apa yang kita lakukan di masa pandemi ini? Ya Tuhan, kasihanilah kami. Hanya kepadamu saja kami berlindung. Kasihani kami ya Tuhan, kasihani kami ya Tuhan. Ya Tuhan, perlindungan kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami belum menjadi pelaku firman dalam kehidupan yang kami jalani. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak menggunakan perkataan dan perbuatan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya pengampunan-Mu menyucikan dan menyelamatkan kami, serta memampukan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik, marilah kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 yang berkata untuk kita semua, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena itu mari kita bergembira menyambut kasih dan pengampunan Tuhan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Sekarang kita masuk dalam pelayanan firman. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa untuk anugerah pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sekarang ya Roh Kudus, kami mau hidup menurut
kehendak-Mu. Kami mau hidup dalam sikap beriman yang benar. Maka bersabdalah ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Ulangan pasal yang keempat ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 9. Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 9. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Dilanjut dengan ayat ke-6 sampai 9. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman,
tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia akan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan kedua terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 17 sampai 27. Yakobus pasal pertama ayat 17 sampai 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segala lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sesungguh-sungguh untuk melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam keusahaan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicamarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Injil Tuhan Yesus Kristus akan dibacakan menurut kesaksian Markus pasal 7
ayat 1 sampai 8, lalu ayat 14 sampai 15, kemudian dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Di bawah judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Kemudian ayat 14 dan 15, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Kemudian ayat 21 sampai 23. "Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya, di minggu terakhir di bulan Agustus ini, nuansa ibadah kita adalah nuansa Indonesia bagian tengah dan timur. Seperti saudara bisa lihat hiasan tadi dan juga nyanyian-nyanyian yang kita
sampaikan kepada Tuhan. Itu semua bernuansa Indonesia bagian tengah dan timur. Saudara jemaat Tuhan, tema kita adalah beriman yang benar harus bagaimana? Beriman yang benar harus bagaimana? Ya, dari bacaan tadi, hidup beriman yang benar adalah yang pertama, hidup yang berintegritas. Apa itu integritas? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti kehidupan manusia yang nampak dalam keutuhan prinsip moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki keselarasan antara ucapan dan tindakan. Ada cerita demikian. Seorang bapak, dia mempunyai kebiasaan membawa anak laki-lakinya ke toko setiap pagi untuk membeli koran. Suatu hari tanpa sengaja si bapak mengambil 2 buah koran, walaupun ia hanya membayar harga untuk 1 koran. Setelah beberapa langkah mereka berjalan, barulah bapak itu menyadari bahwa ia sudah mengambil 2 koran. Maka apa yang ia lakukan? Ia memutuskan kembali ke toko tersebut dan membayar sisanya. Loh, mengapa ia tidak mengembalikan saja salah 1 koran itu? Karena ia menganggap apa yang telah dilakukannya telah merugikan orang lain walaupun tidak sengaja. Nah, suatu kali ada pencurian di toko di mana si bapak itu biasa membeli koran. Pencurian itu terjadi pada jam di mana ia biasa membeli koran. Saat polisi menceritakan dugaan pelakunya, si pemilik toko langsung mengatakan keyakinannya bahwa pasti bukan si bapak itu yang menjadi pencurinya. Setelah polisi melakukan interogasi, memang terbukti bahwa orang lainlah yang melakukan pencurian di toko itu. Kejadian ini terekam dalam benak si anak dari bapak itu. Apa hasilnya? Anak itu bertumbuh dalam nilai-nilai yang telah diteladankan ayahnya. Pada akhirnya anak itu menjadi hamba Tuhan yang melayani melalui penerbitan buku rohani saat teduh yang berjudul Our Daily Bread. Buku renungan harian yang terkenal itu. Dan nama anak itu ialah Henry Bosch. Saudara-saudara, dari cerita tadi kita dapat mengatakan bahwa hidup beriman yang benar nampak dalam
integritas seseorang, yaitu antara perkataan dan perbuatannya selaras. Itu yang tidak kelihatan dalam diri para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus tadi nampak sekali siapa yang berintegritas dan siapa yang tidak. Tokoh yang tidak berintegritas adalah para pemimpin yang mengkritik Tuhan Yesus. Sedangkan tokoh yang berintegritas adalah Yesus sendiri. Mengapa demikian? Karena antara ucapan Yesus yang tentu saja lahir dari sebuah pemahaman dalam hubungannya dengan Bapa dan tindakannya nampak betul selaras, utuh, tulus, jujur, dan sempurna. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa yang paling utama dalam memahami dan menerima aturan firman Tuhan sebagaimana yang diajarkan Musa adalah hati, bukan pikiran. Mengapa? Karena dari hatilah akan terpancar segala perbuatan baik maupun perbuatan yang jahat. Kalau hati manusia sudah terisi penuh dengan firman Tuhan, maka perbuatan yang baik yang akan dilakukannya. Perbuatan baik yang lahir dari hati, inilah hidup beriman yang benar. Dan inilah integritas itu, yaitu apa yang ada di dalam hati, itulah yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, hidup beriman yang benar adalah tidak munafik. Munafik adalah sikap berpura-pura percaya, berpura-pura setia, namun sebenarnya di dalam hatinya tidaklah demikian. Dalam kehidupan sehari-hari, orang munafik dianggap orang yang bermuka dua, yaitu orang yang berkata lain di bibir, lain di hati. Bagaimana dengan kemunafikan? Tindakan kemunafikan nampak di dalam sikap sebagaimana yang ditunjukkan oleh serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dalam bacaan Injil tadi. Mereka mengajarkan tentang firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah yang utama dalam kehidupan umat. Lalu sesudah itu adat istiadat. Jadi yang utama firman Tuhan, lalu di bawahnya adat istiadat. Namun dalam kenyataannya mereka, para pemimpin agama ini, mengesampingkan firman Tuhan karena lebih mendahulukan adat istiadat. Mereka mengukur ketaatan seseorang pada Tuhan bukan pada firman Tuhan, melainkan ketaatan pada adat istiadat, pada aturan adat. Aturan adat yang mereka pegang teguh di antaranya adalah membasuh tangan sebelum makan, membersihkan diri terlebih dahulu sehabis pulang dari pasar sebelum makan, juga tradisi mencuci cawan,
mencuci kendi dan perkakas-perkakas tembaga lainnya. Mereka juga menyediakan dana untuk acara keagamaan, namun dana untuk bantuan kepada orang tua kandung mereka abaikan. Padahal menghormati orang tua adalah bagian dari hukum Tuhan yang juga penting, lebih penting daripada adat istiadat. Nah, inilah kemunafikan mereka. Inilah sumber kritik Tuhan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudara, ada cerita tentang kemunafikan. Seorang pemuda bernama UVW amat rajin beribadah. Bukan hanya itu, setiap kali ada kegiatan keagamaan, dia selalu ikut berpartisipasi sebagai donatur dengan nilai terbesar. UVW tidak pernah mau kalah dengan donatur yang lain. Yang penting baginya, namanya selalu berada di urutan teratas dalam daftar nama-nama donatur. Sementara itu, seorang temannya yang bernama OPQ berasal dari keluarga sederhana, hanya memberikan donasi dengan nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan UVW. Namun perannya dalam setiap kegiatan selalu diwujudkan dengan menyumbangkan pikiran dan tenaganya. Suatu kali UVW didaulat untuk berpidato saat penyerahan bantuan. UVW berkata begini, "Saudara-saudaraku yang kurang beruntung, kami hadir di sini dengan membawa bantuan dengan jumlah yang cukup besar. Kami berharap apa yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kepada para donatur, jangan pernah bosan untuk terus menyumbang, sebab mereka masih membutuhkan bantuan kita. Hidup kita hanya sebentar saja. Berbuatlah baik saat kita masih mempunyai kesempatan." Pujian dan sanjungan banyak ditujukan kepada UVW. Mereka menganggap UVW adalah seorang yang dermawan dan sering memberikan nasihat yang baik untuk semua orang. Beberapa orang sering mendapat nasihat dan pencerahan darinya. UVW pernah menasehati seorang suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia nasihati begini, "Jangan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap pasanganmu. Cobalah berada di posisinya. Maukah kamu yang dihina atau dianiaya?" Dia juga pernah menasihati seorang ibu yang sering memukul dan memarahi anaknya di depan umum. Dia nasihati demikian, "Didiklah anakmu dengan kasih sayang. Jangan permalukan anakmu di hadapan halayak ramai. Ingatlah bahwa anakmu adalah titipan Tuhan yang harus dilindungi, bukan justru sebagai pelampiasan saat dirimu sedang marah atau bertengkar dengan pasanganmu." Dia juga pernah menasihati pemuda yang baru berumah tangga, yang sedang kalut karena terlilit hutang. Dia menasihati begini, "Apapun masalahmu, jangan korupsi, karena hanya akan menambah masalah baru dalam hidupmu.
Yang terutama, jangan selingkuh atau mencari wanita lain untuk melunasi hutangmu. Dengan imbalan kamu harus meninggalkan istrimu yang baru kamu nikahi. Berdoalah dan berusahalah bertahan. Temui mereka dan minta keringanan. Saya yakin dengan pertolongan Tuhan kamu pasti akan mampu melewati badai kehidupan ini. Sudah banyak orang yang tertolong dengan nasihat dan wejangan yang disampaikan oleh UVW. Mereka menganggap bahwa UVW adalah seorang motivator dan malaikat penolong. Kebaikan dan kebajikan terus ditunjukkan oleh UVW hingga suatu saat teman-teman dan sahabatnya dikejutkan oleh berita penangkapan UVW karena terlibat skandal penyuapan kepada pejabat negara. UVW tertangkap di sebuah hotel bersama dengan wanita lain dan dalam keadaan fly akibat narkoba. Setelah peristiwa penangkapan ini, beredar berita dari tetangganya bahwa selama ini UVW sering melakukan pemukulan kepada anak dan istrinya. Anak dan istrinya tidak diperbolehkan sembarangan keluar rumah jika ketahuan akan dianiaya oleh UVW. Saat teman-temannya menjenguk UVW di penjara, OPQ berkata begini, "Sejak dulu saya sudah tahu sebenarnya kelakuan kamu. Dan sudah berulang kali saya berusaha menasehati dirimu. Namun kamu selalu menyepelekannya. Kamu menganggap bahwa kamu lebih kaya, bahwa kamu lebih terhormat daripadaku. Makanya semua saranku kamu anggap sebagai angin lalu saja." UVW tertunduk malu. Terdengar suara lirih dari mulutnya, "Saya menyesal." OPQ temannya berkata, "Yah, nasi sudah menjadi bubur, semua sudah terlambat. Kamu harus mempertanggungjawabkan kesalahanmu. Yang penting kamu mau bertobat, tidak gila hormat dan pujian. Berubahlah dari manusia munafik menjadi manusia yang berusaha dicintai dan yang mencintai Tuhan, keluarga dan masyarakat." Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa tetap menjadi manusia yang memiliki integritas dan tidak munafik? Camkanlah nasihat firman Tuhan tadi. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan kita manusia. Jadi sesuai dengan tema khotbah kita minggu ini, bagaimanakah hidup beriman yang benar? Hiduplah dalam integritas dan tidak munafik. Amin. Kita bersaat hening.
Amin. Wah, terima kasih banyak Pak Pendeta. Tuh, kita nggak usah bingung lagi harus bagaimana. Kita harus berusaha dengan apa yang ada. Ya, dan kita harus terus menjaga, tidak hanya menjaga kita, tapi menjaga mereka. Menjaga hidup bersama, menjaga kita, menjaga Anda, dan menjaga mereka. Betul, pandemi memang ada, membuat kita gak lagi sama. Namun ingat, jangan sampai pandemi ini membuat kita tidak mampu lagi percaya. Setuju, pandemi memang ada, membuat kita terpana. Namun ingat, jangan sampai pandemi membuat kita tak mampu lagi menggenggam asa. Yuk kita tunjukkan iman kita lewat setiap kata dan perbuatan kita. Nah, itu seperti pesan Yesus. Apa tuh? Kita beriman saat kita bersinar di tengah kegelapan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, panah masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, panah masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kejahatan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat yang kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana hidup beriman yang benar itu. Bapa, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mohon berkat-Mu agar jemaat kami terus bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Kami sebagai pelayan-pelayan-Mu
Tuhan beri sehati, sepikir, sepakat, semangat untuk terus melayani Tuhan. Bapa, saudara-saudara kami yang sakit baik karena COVID maupun karena berbagai penyakit lainnya, Tuhan tolong segala upaya mereka untuk pulih. Tuhan saja yang memulihkannya melalui obat ataupun perawatan lainnya yang mereka jalani. Bagi keluarga yang berduka, keluarga almarhum Bapak Hadinata dan keluarga Ferry Sugiarto, karena Tuhan telah memanggil ibundanya, hiburkan keluarga-keluarga ini ya Bapa, dan melalui kasih sayang-Mu mereka senantiasa hidup dalam sukacita dan bersyukur dalam segala hal. Bapa dalam sorga, tolonglah para pemimpin bangsa kami dalam mengatasi pandemi COVID ini dengan memberikan suntikan vaksin gratis dan juga terus mengajak masyarakat menerapkan secara disiplin protokol kesehatan. Kiranya kami mendukung penuh program dan ajakan pemerintah kami ini. Juga dalam berusaha meningkatkan perekonomian rakyat, tolong Tuhan agar di tengah pandemi ini perekonomian kami terus bertumbuh. Berkati keluarga kami ya Bapa, pekerjaan dan usaha kami. Kami mohon berkat-Mu terus mengalir. Berkati anak-anak kami yang masih harus belajar, berkuliah, sebagian bekerja dari rumah, agar anak-anak kami semakin maju, berprestasi, disiplin, dan meraih masa depan yang baik. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan-Mu. Kami akhiri doa ini dalam nyanyian doa Bapa kami. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dari firman Tuhan berdasarkan 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang akan kita baca bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat dapat memberikan persembahan syukurnya kepada penatua atau pengurus wilayahnya masing-masing. Persembahan dapat juga ditransfer ke rekening GKI Zainal Zakse dengan nomor rekening 181 30 30 181. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 149 bait yang pertama sampai yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bapak Ibu silakan berdiri, untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan hari demi hari. Dengan penuh ungkapan syukur kami datang kepadamu, membawa persembahan kami. Kiranya Bapa berkenan menerima persembahan kami dan memampukan kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik semua, jadi nggak perlu lagi bingung dan bertanya harus bagaimana. Hiduplah beriman dengan saleh dan benar saat kita melakukan perintah Tuhan dalam setiap kata dan perbuatan kita. Maka setiap orang melihat Yesus dalam hidup kita. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolong hatiku, jawablah diriku, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati harta imanku. Harta dan karya,
persembahkan bagi nama-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.